Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa la karihal musyrikun. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Masih melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, kita Riyadhus Shalihin berkenaan dengan urusan salam, ya, bukan salam. Terakhir hadis ada 861 selesai di bab disukainya salam apabila masuk ke rumahnya. Saya ulang sebentar. Masuk ke rumahnya sendiri pun salam baik ada penghuninya ataupun tidak, apalagi milik orang lain. Sekarang bab yang ke-136, bab salami al-sibyan, bab salam kepada anak kecil, anak-anak atau anak-anaknya. Jadi bagaimana kalau menjumpai anak-anak? Ini, anak-anak ini yang dimaksudkan belum balik, belum balik. Kenapa diberi bebanan untuk menjawab salam misalkan? Ini merupakan pendidikan, ya, pendidikan mengajari kepada anak-anak yang sebagai dasar din. Rasulullah itu berikan contoh bahwasanya diberi doa, ya. Rasulullah memberikan doa kepada anak-anak dengan tujuan supaya mereka kenal. Jadi kalau ada anak-anak yang belum balik, kita berikan salam, misalnya tidak dijawab, tidak mengapa, tidak ada bebanan buat mereka. Kalau yang menjawabkan misalkan orang tuanya, boleh orang tuanya di situ walaupun ditujukan kepada si anak. Tapi seandainya semuanya itu anak-anak, kami mengucapkan salam, mereka belum tahu anak-anak itu, tidak dijawab, ya tidak mengapa. Anak-anak 862. Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anahu bahwasanya si Anas bin Malik marro lewat ala sibyani. Jadi Anas bin Malik itu lewat pada anak-anak. Fasalama alaihim, maka bersalam atas mereka, mengucapkan salam atas mereka. Mereka itu adalah sibyan dari anak-anak. Wakola, dan berkata si Anas, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang aluhu, beliau nanti memperbuatnya. Muttafaqun alaihi. Jadi segitunya yang tiba pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sahabat-sahabat yang atas-atas memang seperti itu. Bahkan bukan hanya ini juga contoh saja, ya. Di bab lain urusan nyawa saja dia taruhkan untuk mencontoh kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicontoh, Umar bin Khattab ini pernah diberi laporan kepada ahli musyawarahnya, ujuran orang seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, terus Abdullah bin Wahab dan sebagainya.
Yazid tujuan itu melaporkan kepada Umar bin Khattab bahwasanya termasukilah satu orang ya, orang Farisi bikin komplotan untuk membunuh Umar bin Khattab. Ya, risau, Umar tenang tadi risau ini jalannya. Ya, ambil usahakannya si Umar ini. Jadi menginginkan supaya Umar ini ada pengawal. Kenapa harus dikawal? Jadi jenengan terancam mau dibunuh kan? Supaya Amirul Mukminin jangan dibunuh. Maka saya dikawal. Orang yang lebih baik daripada saya dan dikawal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dikawal. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak dikawal, padahal orang-orang itu lebih baik daripada saya. Tapi kan tidak ada komplotan yang mengancam seperti ini. Jadi telah diketahui. Siapa bilang ada Rasulullah itu akan mau dibunuh dan Abu Bakar As-Siddiq yang sama. Dan jawabnya apa? Bagaimana nanti kalau sampai diketahui dan penjenengan dibunuh bagaimana? Malah bapak kita dibunuh alhamdulillah. Saya itu bertahun-tahun berdoa supaya saya ini mati dalam keadaan syahid. Berarti kalau mereka berhasil membunuh saya bagi doa tersebut. Subhanallah. Itu banyak pada Nabi. Karena Nabi tidak ada pengawalan khusus, Abu Bakar As-Siddiq tidak ada pengawalan khusus, umat pun tidak mau walaupun urusannya dengan nyawa. Ini nyawa. Apalagi soal cuma begini meniru soal haram. Ini sahabat itu seperti itu, keyakinannya luar biasa. Kalau orang yang lebih baik saja terselamatkan karena dia takwanya kepada Allah, dekatnya kepada Allah, kenapa saya tidak? Saya juga berusaha untuk ittiba kepada beliau. Nah, apalagi cuma urusan salah. Kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan ya para sahabat itu kalau ketemu anak kecil bersalamlah kalian tidak. Tapi Rasul ini ketemu anak-anak kecil memperbuat itu saja terus dicontoh oleh para sahabat termasuk anak sini. Anak sini ketemu anak-anak kecil kemudian mengucapkan salam. Si anak ini beralasan sebab Nabi juga melakukan itu. Kan dari perintah, tetapi dilakukan ucapan ini. Jadi sahabat itu seperti itu. Jangankan kok ucapan yang mencontoh. Itu tadi sampai urusan nyawa saja karena Nabi tidak punya pengawal khusus, dia padahal sudah betul-betul terancam mau dibunuh ini si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu tadi ya. Itu tadi katanya kalau orang komplotan yang berhasil membunuh saya berarti doa saya terkabul, saya minta nanti cari tujuan mereka. Insyaallah. Kalau melihat perbuatan para sahabat meniru daripada Rasul yang sampai seperti itu, kita ini merasa kecil gitu. Orang yang merasa orang yang lebih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, betul. Tapi kalau di persen ini bukan persen. Maka orang yang beriman itu tidak kenyang-kenyang dengan ilmu yang ilmu itu akan diamalkan dia. Maka orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, kok dia tidak belajar Quran dan Sunnah? Masya Allah, kapan lagi? Padahal Al-Quran ini dimudahkan kepada kita, dimudahkan Allah di Sulawesi ada training Al-Quran itu 3 bulan selesai, tafsirnya selesai singkat, makna dan tafsir secara singkat selesai 3 bulan. Nah, kalau umur 50-60 cuma menyisihkan 3 bulan kan sedikit, masih alasan awalnya repot lah misalnya. Kalau diberi waktu yang panjang 24 jam dia ambil 1 jam untuk kajian masih alasan repot. Nah, ini kan tidak sebanding dengan orang-orang yang memang memburu jannah, mencari prestasi setinggi-tingginya para sahabat ini. Kemudian setelah prestasi ini dia dapatkan, maka dia jual sekurang-kurangnya kepada Allah Ta'ala untuk dibuka dengan jannah. Dia lagi yang kurang kuat biasa mati-matian,
Tapi setelah dia bisa latihan perang ini dijual sekurang-kurangnya. Sewaktu-waktu Rasulullah itu menyuarakan untuk berangkat jihad, masya Allah. Ceritanya orang-orang miskin yang tidak berangkat itu bisa berangkat karena tidak ada kendaraan sampai menangis-nangis padahal disuruh kurang Rasulullah itu, masya Allah. Karena ada begitu. Sahabat ya, apalagi soal sahabat itu, masya Allah. Anak kecil dibisa, tidak tanya para sahabat, pokoknya Nabi lakoni. Nabi lakoni. Maka hal-hal yang seperti itu tidak perlu kita ini hukum apa, ini hukumnya apa, pokoknya Nabi melakukan dan kita ada kemampuan laksanakan. Kalau ada kemampuan, kalau sahabat mampu. Inilah contoh orang-orang yang memborong jalan dengan modal yaitu ittiba kepada atau mengikuti Rasulullah SAW. Bab yang ke-137. Bab salami rajuli alal zaujati. Bab ucapan salam seorang laki-laki mengenai suami atas istrinya atau kepada istrinya. Wa mar'atin bin mahramih, dan seorang perempuan dari mahram-mahramnya. Mahram itu adalah orang yang bisa yang tidak bisa dinikah, itu namanya mahram. Kalau bisa dinikah berarti bukan mahram. Wa ala ajnabiyatin wa ajnabiyatin, dan atas yang bukan mahram dan bukan mahramnya. La yakhaful fitnata, tidaklah khawatir akan terjadi fitnah bihinna dengan mereka perempuan tadi, wasalamihinna, dan salamnya mereka para perempuan bihadal syarti, dengan syarat ini. Jadi ini syarat suami mengucapkan salam kepada istri. Jadi seorang suami ke istri atau sebaliknya istri dan suami pun ketemu juga salam. Kemudian seorang perempuan pun kalau ketemu mahram-mahramnya, saudara-saudaranya, mahram-mahramnya, itu juga salam. Bahkan yang bukan mahram pun, kalau itu tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka tidak mengapa. Orang lain itu, seorang perempuan ketemu orang lain laki-laki, kalau tidak ada fitnah maka ucapkanlah salam dengan syarat ini. Syaratnya tidak ada fitnah. Kalau kamu menimbulkan fitnah, membawa fitnah itu artinya ya kalau ucapan salam malah dibuka, misalkan begitu. Iya. Nah, seperti itu. Artinya seorang perempuan mengucapkan salam kepada laki-laki yang orang lain itu pun boleh, tidak mengapa. Istri kepada suami, suami kepada istri. 863 artinya. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala, dari Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala berkata, kana fi namra'atun, adalah pada kami itu seorang perempuan, ada orang perempuan, wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, kana lama ajuzun. Di riwayat itu bukan kana fi namra'atun, tetapi kalimatnya kana lama ajuzun. Adalah pada kami itu ada perempuan tua, ajuzun, perempuan nenek-nenek misalnya, ya, nenek-nenek, perempuan tua. Yang perempuan tadi tak kudu min usulis sakin, dia itu mengambil dari pokok-pokok apa? Sakin, sayuran, hijau-hijauan. Yang dimaksud sayuran. Dia mengambil dari pokok-pokok sayuran, fatat rokuhu fi kidri,
maka dia memasaknya pokok-pokok sayur tadi pada priok. Tukar kilo dan tukar kilo habbatin dan itu bahasa kita mau cek kalau apa itu namanya gandum itu di kan ada kayak padi itu ada cangkoknya jadi kan beras pakai alat yang bahasa kalau dulu ada istilah lumpang apa sih lumpang itu ada alumni gitu. Nah ini tidak, tapi kalau tukar kilo itu dengan batu digilas batu. Ada gandum kemudian digilas dengan batu, batunya diputar kemudian tinggal mesinnya, hilang kulitnya. Ini tukar kilo itu. Jadi dia menumbuk mutu menumbuk habbatin biji-bijian min sya'arin dari gandum. Biji-bijian gandum ditumbuk utuh-utuh lagi. Fa'idha sholaina jum'atan, maka apabila kami ini selesai sholat Jumat wan sorofna kami ini segera bubaran pulang maksudnya bubaran karena si Sahal bin Sa'ad tadi nusallimu alaiha, kami mengucapkan salam alaiha atasnya, atas perempuan yang tua tadi. Fatukot dimuhu, maka perempuan tadi menghidangkannya ilaina kepada kami, menghidangkan gandum yang ditumbuk sama sayur-sayuran yang dimasak di tadi. Rawal Bukhari, ini dari sini Bukhari tahun dulu ucapannya dalam Bukhari itu tukar kilo. Oh, ini kalimat tadi ya. Kalimat tukar kilo ayat itu tatahan, betul, tatahan itu ya menunggu dari menunggu. Tukar kilo itu menunggu gandum yang masih ada cangkangnya itu, kemudian dengan alat batu itu kemudian ada tinggal kusenya, jadi apa kulitnya lepas, nutuh ya tadi, tidak nyelek kan pakai mesin. Dan ini ceritanya di sini Sahal bin Sa'ad itu dia mengatakan bahwasanya ada seorang perempuan tua, kemudian dia mengambil pokok-pokok sayuran, kemudian dimasak di periuk, dijual. Terus kemudian dia menumbuk gandum, dan dia lakukan si perempuan tadi tiap hari Jumat. Maka apabila kami telah selesai sholat, kami terus bubaran, terus lewat di situ, lewat di rumahnya nenek tadi. Kami mengucapkan salam. Jadi yang dipakai oleh Imam Nawawi pakai dalil bahwasanya seorang laki-laki boleh mengucapkan salam kepada perempuan atau sebaliknya, yang bukan mahram orang lain. Kalau ini kan tidak ada fitnah, nenek-nenek orang tua bikin apa? Ucapan salam ya. Ketika mengucapkan salam itu, nenek itu ringkesnya ngambil itu minarin, terus dijadi sayuran yang dimasak di periuk sama gandum yang ditumbuk kemudian dimasak. Nah ini mungkin yang dipakai sudah kita mungkin Jumat Barokah ini, Jumat Barokah, mantun Jumatan, lampak atau lampak, lantas lewat di rumahnya seorang nenek tua. Ternyata nenek tua ini sengaja membuat makanan yang nantinya akan dihidangkan untuk orang-orang yang pulang dari masjid sholat Jumat.
Ini serikat dalam satu pahala. Kalau dulu bukan hanya dulu, kalau undangan makan itu harus didatangi. Undangan makan itu tapi makan berpikir, apalagi dulu soal makan itu, masya Allah, para sahabat di masa-masa itu ya tidak tentu satu hari itu makan 2 kali, kadang ya 1 kali. Dapatnya pagi ya pagi, dapatnya siang ya siang, dapatnya malam ya malam. Nah, dia minum itu sudah termasuk dia sarapan, bahasa kita sudah makan. Minum ini kalau kita belum. Dan ini kebalikan para perempuan-perempuan di masa itu. Ini agak diceritakan seperti ini. Nah ini yang diakibat itu tadi tentang ucapan salam kepada seorang perempuan. Tidak ada satu hikmah, kemudian sampai ngantik tidak mengapa. Tidak mengapa. Jadi diniati tidak kebetulan lewat atau tidak, dia tahu kalau nanti orang-orang pulang dari masjid itu nanti lewatnya di sini ya, tak bikin makanan. Itu baik juga ada contoh apa yang dicontohkan oleh orang-orang dahulu di masa Rasulullah SAW. 864 Al-Ummu Hani, dari Ummu Hani, Fathikah binti Abi Tolhati. Di Ummu Hani, Fathikah anak perempuannya Abi Tolhah. Wallahu a'lam, berarti ini apa namanya, Abu Tolhah ini istri yang dulu, yang sebelum apa ibunya si Anas ini. Kalau Anas ini sama Abu Tolhah kan bapak tiri, bapak tiri. Si Umi Sulaim ini kan, masya Allah ya, perempuan yang luar biasa ini. Menitipkan si Anas ini ketika masih kecil ini, lahir ini diminta doa kepada Rasul. Kemudian setelah besarnya ini dititipkan kepada Rasulullah untuk berkhidmat kepada Rasulullah. Orang gagas masa depannya apa? Sudah pokoknya khidmatnya Nabi. Dengan tujuan supaya dapat ilmu banyak, maksudnya begitu. Kalau mendapatkan ilmu banyak dari Nabi bangga. Orang dulu seperti itu. Kalau anakku piye makannya piye darah kerja piye misalnya di Honda. Keyakinan pada Allah Taala, nahnu narzuquhu. Kami memberikan rezeki kepada mereka, bukan dan juga kepada mereka. Aku yang memberi rezeki kalian dan juga kepada mereka. Kum ini adalah orang-orang yang beriman, hum ini adalah orang kafir. Jadi Allah itu memberikan rezeki soal dunia itu kepada orang-orang beriman maupun orang-orang kafir. Inna Allah yu'ti malan man yuhibbu wa la yuhibbu. Allah Ta'ala itu memberikan harta itu kepada orang yang dicintai ataupun orang yang tidak dicintai sama saja. Yang dibenci diberi rezeki semuanya. Tetapi yang di hadis itu walam yu'til imana ila man yuhibbu. Tetapi aku tidak memberikan keimanan kepada orang yang sangat aku cintai. Harta sampai kayak ini, tak seneng ada seneng. Kan gitu. Orang-orang dahulu ya. Allah. Seperti Maryam ini, jadi ibunya yang ngandung, dia belajar di bateri Muharram. Ini nanti yang lahir, punya anak khidmat masjid. Ternyata buat Tuhan pun sanggup. Lain kok perempuan yang khidmat masjid, tapi tidak dibatalkan. Nyatakan laki-laki ya, perempuan kok. Dia mengatakan bahwa Isa zakar kalau urusan lawang lanang yubida lo beda pun kan dia gitu. Tapi bagaimana akhirnya itu Maryam menjadi masya Allah, perempuan yang baik, mendapat ujian yang luar biasa, bisa melewatinya, kemudian melahirkan seorang nabi, orang biasa melahirkan seorang.
termasuk sih musuhan. Kalau ini kan hanya kalau istri saya akhir kan musuhan. Tolak orang kaya Madinah, apa melimpahkan atau mewakafkan hak kepada Rasulullah SAW. Kalau berkata Umar, apa itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang al-Fathi? Aku ini mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari pembukaan kemenangan Mekah. Wawaya tasil, kemudian beliau keadaan sedang mati. Wa Fatimah itu tas dulu, dan si Fatimah itu memberikan tirai menutupi Nabi bisaubin dengan kain. Jadi Fatimah ini bikin kamar mandi darurat dari kain ini ya, untuk mandinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pas salam itu maka aku mengucapkan salam si Tuhan tadi. Banyak karotil hati dan menyebutkan hati. Artinya jadi panjang ceritanya. Jadi, dalam hadis yang panjang itu ceritanya Nabi ini setelah selesai mandi keluar dari kamar darurat tadi. Dan setelah mandi ya di gulung lagi cuma dari kain. Ini kalau sekarang juga bisa ya. Mungkin kayu itu juga kain. Bisa. Nabi kemudian keluar, kemudian baru salam itu dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau diberikan salam itu kok, wah tadi pas sholat, pas orang salam orang enggak pergi lagi misalnya, kita tetap jawab tapi sholat, walaupun orang sudah ada. Jadi Nabi sudah di kamar. Artinya orang yang di kamar mandi itu tidak boleh menjawab salam. Kalau di kamar mandi, entah itu mandi, entah itu istirahat, atau di situ usahakan segera. Karena ini tempat yang jelek. Jangan berlama-lama di tempat. Coba kita bayangin, kalau ada adzan itu setan itu larinya ke kamar mandi. Ampun adzan malah ke kamar mandi, setan larinya ke situ. Kalau terpaksa, ada pasal tidak bisa mengumpet mengenai doanya kan ada. Kan berfungsi yang bukan ini. Allahumma punya ujian yang berfungsi yang bukan ini ya. Allah meminta perlindungan kepada kita dari kejelekan setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi setan itu dia yang lanang dan betul. Maka seperti itu. Dari bab ini yang dipakai ini apa? Kalau tadi laki-laki mengucapkan salam kepada nenek, udah pada perempuan tua, nah ini sebaliknya, hari ini seorang perempuan memberikan salam kepada Rasulullah, artinya boleh, tidak mengapa, meskipun itu orang lain mengucapkan salam kepada lawan jenis itu boleh, ini tidak mengapa. Itu tidak, malah Rasul kan pelampiran tangan itu menunjukkan ya salam ini untuk semuanya. Mewakili, dilambirkan Rasul itu mewakili untuk ucapan ini untuk kalian semuanya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika di surat Al-Baqarah ini untuk istri-istri Nabi itu disuruh memperhatikan apa yang ada pada rumah-rumahmu. Rumah-rumahmu ada rumah-rumah istri-istri Nabi itu yang ada ya rumah-rumahnya Nabi itu yang ada itu cuma ada dua saja. Jadi ilmu Quran dan ilmu sunnah. Ini saja. Yang bisa dipilih adalah ya apa bukan satu orang Nasrani yang diambil agamanya lah ketinggalan itu saja.
Tidak seperti itu. Kalau agama cuma tidak seperti ketinggalan, nah itu kita tak mau ada gitu. Ada ilmu-ilmu apa bahasanya hikmah lah, hikmah. Hikmah itu adalah as-sunnah menurut Ibnu Taimiyah. Dari Ibnu Taimiyah mengambilkan hikmah itu sunnah. Di negara kita kan hikmah itu hikmah kebijaksanaan dan musyawaratan bijaksana betul bijaksana makanya bijaknya mereka kita ada di bijaksana. Nah ini boleh juga misalnya andainya ketemu orang lain seorang laki-laki mengucapkan salam kepada perempuan ataupun perempuan mengucapkan salam kepada laki-laki boleh. Tapi ya itu tadi ada syarat seperti Imam Nawawi itu bikin babnya itu ya itu adalah ya khawful fitnah bihina wasalamihinna bihadal syar'i. Tidak dikhawatirkan atas fitnah perempuan tadi, salamnya perempuan tadi harus ada syarat. Lah kalau hari kepada Rasulullah timbul fitnah apa? Fatimah juga ada. Sekedar salam saja. Kali tadi orang apa namanya pulang dari masjid habis sholat Jumatan pada nenek-nenek itu hubungan dengan satu orang, dua orang ada fitnah apa ada ya PK ya. Nah, orang dulu itu tidak kebutuhan pekil luwe tenang, mau ya tenang tidak pun dan dia pun mau tenang dari pun monggo Wa Asma binti Yazid radhiyallahu anha, dari Asma putrinya Yazid radhiyallahu anha qala marra alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam fi niswatin fasallama alaina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat pada kami, kata si Asma kami, finiswatin pada hubungan atau kelompok perempuan, pada perempuan. Niswa ini adalah jamak dari nisa, artinya Rasulullah pernah lewat pada gerombolan perempuan. Fasalama alaina, maka beliau salam atas kami atau kepada kami. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa hadza lafzu Abi Dawud, dan ini adalah lafaznya Abu Dawud. Wa lafzu Tirmidzi, dan dalam lafaznya Imam Tirmidzi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjidi yauman. Jadi kalau di lafaznya Tirmidzi itu bahwasanya Rasulullah SAW itu lewat pada masjid di satu hari, wa usbatun min nisa, dan ada kelompok dari perempuan kuudun yang keadaan perempuan tadi sedang duduk-duduk, bahasa Indonesia duduk-duduknya bukan duduk-duduk bahasa Jawa. Fa'alwa biyadihi bitaslimi, maka beliau melambaikan dengan tangannya dan beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum. Melambaikan tangan itu boleh. Apa termasuk sunnah kalau melambaikan tangan? Lah kalau diniatkan bahwa Nabi juga seperti itu, ya dari sunnah. Pokoknya semua yang dilakukan oleh Rasul itu kalau kita contoh ada pahalanya. Ada pahalanya. Insyaallah. Itu ada satu kajian di Asyura ini ada cerita-cerita satu perkumpulan yang ada apa perayaan menyakiti dirinya sendiri, mengenang apa itu namanya buset kalau saya sampaikan dulu. Katanya orang-orang Syiah, oh iya kan tahu, ngerti. Kalau cerita orang-orang yang sholat sujud di pakai
tanah rewengnya Ka'bahnya udah lama dapat cerita, tapi ini ketemu tangan dulu gimana ceritanya ini mereka. Nah kalau mengikuti semacam itu lah Nabi kan lakoni, apalagi menggolemi dirinya sendiri. Mengenang itu ya bunyi kan tidak seperti itu loh kenangannya. Apalagi nanti ada unsur-unsur terus nanti ditarik ke atasannya, nanti entek-entekan itu nanti terus peperangan apa namanya pembunuhan Husain sama apa ini Muawiyah itu wakilnya terus menghina satu sama lain, sahabat sama kakak dan sebagainya. Bapak-bapak itu sekalian, Rasulullah SAW melarang menjelek-jelekan para sahabat karena adalah generasi baik entah kelompok jenis kelompok apa saja kalau itu menjelek-jelekan sahabat dari situ kelompok jelek. Nama itu tidak penting ya, meskipun menamakan diri ahli jannah, tapi kalau kelakuannya nggak ahli jannah atau pakai kaos cinta Rasul omongan, tapi begitu Rasul perintahnya tidak dijalankan, gitu percuma. Cinta Rasul kaos bisa saja. Maka yang dianggap sebagai sunnah itu adalah kelakuannya Nabi ataupun ulama wasyidin, termasuk mungkin kayak Abu Bakar As-Siddiq, kayak Umar bin Khattab, kayak Utsman, kayak Ali. Tapi sahabat-sahabat yang kayak itu kalau meniru mereka itu tidak mungkin kok. Abu Bakar As-Siddiq itu kelakuannya ngawur, orang yang Nabi tidak mungkin. Umar bin Khattab itu kelakuannya tidak mencontoh Nabi tidak mungkin. Dia termasuk sahabat yang dijamin masuk jannah, kok kelakuannya selisih dengan Nabi itu bagaimana loh? Kan tidak mungkin. Kalau kita mencontoh sahabat-sahabat yang seperti itu, tidak. Kecuali kalau ya hal-hal yang lain ya, hal-hal itu seperti bab-bab yang tidak diketahui. Maka kita supaya mengetahui kalau itu kelakuan Nabi atau kelakuan sahabat yang bisa dipertanggungjawabkan, ngaji itu penting. Yang penting ngaji dan ilmu Al-Quran maupun Sunnah. Nah kembali ke sini. Jadi perkelompokan perempuan itu kalau kita lewat memberikan salam dengan melambaikan tangan ini, kalau itu dijalankan Nabi melakukan itu Pak, ya termasuk sunnah. Masuk sunnah karena apa? Nabi itu melakukan dan kita meniru. Kan Nabi tidak perintah, tidak tunggu perintah. Semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu semuanya karena lapor karena fi Rasulillah uswatun hasanah. Apa yang jelek? Tidak ada. Jangan soal salah, soal birat saja dicontohkan, soal kencing saja dicontohkan, soal hubungan suami istri dicontohkan, apalagi soal salah. Kalau semuanya itu mengikuti Nabi, ya entah tidur kita ya dan sebagainya. Nanti pentingnya kita ngaji itu seperti itu. Kita juga kalau saya sendiri tidak terpancing dengan dijentus-jentus dengan kelompok ini, kelompok saya enggak. Kalau apa ini kok jangan tampil itu kok kita jadi tidak apa-apa. Jangan betul gue kalau mana. Terus pribon lah, betul ngerti bisa komentar. Itu saudara kita juga kalau ada kesamaan kita juga banyak. Kenapa menilai orang lain? Kita juga Masya Allah orang yang baik orang mensibukkan diri saja, mensibukkan diri dengan kekurangan kita banyak. Seandainya dia salah, kan tidak ada hubungannya dengan kita. Orang tidak ngerti apa? Tidak ngerti kalau bukan tidak tahu. Selama kita tahu, memberikan fatwa pun, memberikan apa ilmu pun sesuai dengan Quran Sunnah, bukan ngaku. Kecuali strategi dakwah. Ini strategi dakwah boleh mengumpulkan orang bagaimana supaya kumpul. Maka kalau mengumpulkan orang terus nanggap uangnya itu bukan sunnah. Oh, itu bukan sahabat kok. Ini kok sunnah deh. Sunnah betul di sunnah. Perubahan dan sebagainya. Bukan seperti itu. Nanggap reok misalnya sunnah.
Wayangnya ngumpul ke uang. Kalau dulu itu cuma siasat untuk mengumpulkan orang, setelah kumpul diceramai. Jadi kan menanggap campur sari terkumpul diceramai, wong mau kabeh. Kayak gitu loh. Masya Allah. Ini sekali lagi jawab. Kalau tadi itu bisa, yang penting tidak melanggar. Kita jangan adu dengan saudara kita sendiri. Kalau ada kebetulan kita tahu ya kita tidak berani lewat orang yang sekiranya benar. Kan pun ada contoh manrona minkum mungkar biar diri pun ngerti kemungkaran dari yang dengan kekuatannya. Fa'ilah istatipah bisa, fa'ilah istatipah bikolbi. Orang yang kekuatan ya siapa bisa, tinggi saja, menyingkiri. Apa saja ya, menyingkiri firqah yang ada, kemudian kita kembali kepada Quran dan Sunnah ini. Nama tidak, pokoknya yang dilakukan adalah Quran dan Sunnah. Bagaimana dengan Sunnah baca ya? Sunnah baca dan Sunnah itu adalah Sunnah berjamaah itu hidup secara jamaah. Ya baik, dan begitu. Tapi kan layak kul ikut untuk gunawan fattabi'uni. Ini itu Rasulullah. Kalau kau itu benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikuti Nabi. Ya, keselamatan kan? Termasuk nyata-nyata ini. Perkara-perkara sepele yang tadi. Kenapa dianggap sepele? Karena ketemu seseorang belum tentu kita itu salah. Ketemu perempuan belum tentu kita itu salah. Dianggap menyepelekan hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, Bapak, Ibu, saya hendaklah kita sedikit demi sedikit ini kita berusaha untuk mengamalkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bahasa saya yang telah saya sampaikan, kita ini berkeinginan, berniat menjadi orang baik, tidak mengatakan kami yang terbaik, bukan. Berkeinginan, aku ingin jadi orang baik, harus berkeyakinan yang paling baik. Jangan. Setiap orang itu ada keyakinan, ada kekurangannya. Salam ini insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.